Mungkin aku bisa kelihatan seperti ini sekarang karena pacarku. Wah, dulu aku galak mampus. Kayak kamu nikah sama orang, you want to have a ring, ngerti ya sih? Cuma kan kalau kalian amin misalnya one day bersatu, so is it happening soon or? Wow, status itu bukan a label tapi kepastian. HTS itu jadi akhirnya sekarang kebanyakan terjadi alasan aja. Bisa bilang aku people pleaser. Jadi nggak enakan sama orang. Jadi aku merasa ada yang lost aja waktu saat aku masih 16 tahun, terus langsung jadi center of attention orang-orang. Saking aku introvertnya, aku juga suka menghilang kayak tadi Brian gitu. bilang. Ya, balik lagi TS Talk sama aku Marian. Nah, kita paling senang didatengin sama anak-anak muda yang seger-seger. Tapi mungkin yang ini udah gak asing lagi karena udah beberapa kali ke TS Talk. So welcome back Vanessa Priscilla atau Sasa dan juga Brian Domani. Thank you for having me again. Welcome back udah 2 kali. Sasa. Iya, 2 kali. Kalau Brian udah 4 kali udah 4 katanya. Ya? Wow, banyak. Ntar lagi ya. dapat award loh kamu. Ini jatuhnya keempat atau ini keempat? Oke. Keempat tapi di program lain juga kan. Keempat di TS Media. Yeah. Oh, di atas 3 kali. Oh, ada 3 kali. Wow, sering ya. So, rekor kita siapa? 8. Siapa itu tuh? Si Bio atau si Wulan? Wulan sama Bio. Oke. Udah dapat award. We actually gave an award. Oke. Jadi aku runner up ya jatuhnya ya. Ntar lagi. Anyway, selalu senang karena kenapa pasti kalau kalian balik kita ngomonginnya hal-hal yang baru-baru ya. Yes. The latest. Yeah. But before we go into the project, actually wanna get an update about what's happening in your life. Oke. Jadi Sasa apa nih? What is the latest? Terakhir soalnya kamu promo film Backstage. 2 tahun terakhir ngapain aja? 2 tahun terakhir sih aku ya banyak aktivitas untuk ke diri sendiri aja sih Kak sebenarnya. Lebih untuk mengenal diri sendiri. Apa kalau mengenal diri sendiri biasanya yang kamu lakuin apa? Kan ada orang ke Bali, ada orang naik gunung. Yeah. Sebenarnya aku itu bukan yang tipe ngeplanin harus ini harus itu dan aktivitas lainnya, tapi lebih ke menjalani hidup aja sih. Dan membuka diri aku untuk bertemu dengan hal-hal yang baru dan masalah-masalah yang nantinya aku bisa cari way out ya sendiri gitu. Jadi bisa membentuk karakter aku untuk mencari solusi itu sendiri gitu sih. Emang apa yang terjadi sehingga kamu pengen mengenali diri sendiri? Enggak ada sih sebenarnya. Aku merasa ada yang lost aja waktu saat aku masih 16 tahun, terus langsung jadi center of attention orang-orang, yang dimana aku juga bisa bilang understandable. Iya, aku juga bisa bilang aku itu nggak terlalu suka dikelilingi banyak orang. Jadi pada saat itu exhausted aja rasanya dan pengen butuh waktu untuk diri sendiri aja. She's an introvert banget soalnya. Introvert banget bukan tipe orang yang nggak suka sama orang ya, tapi emang her social battery, correct me if I'm wrong. Selama aku syuting sama persiapan sama promo sama dia, aku bisa lihat kalau di saat dia mau take space itu, oh, she needs to recharge again gitu. Dan aku sangat mengerti itu. Dan aku understand banget maksudnya dia tuh seorang introvert yang gitu banyak yang peduli sama dia. Pasti bersyukur, tapi ya it's overwhelming sometimes. Aku aja yang gak se-introvert dia, karena kan kayak butuh kayak, guys give me an hour by myself. Tapi I understand banget maksudnya dia tuh gimana gitu. Emang kalau introvert you need space to recharge yourself. Extrovert you need people around you to get their energy gitu. Jadi mungkin kamu terlalu banyak energinya ke drain terlalu banyak orang. Iya, benar-benar kan. Banyak misconception tuh introvert extrovert, mereka selalu pikir tuh kayak bisa ngomong sama orang sama nggak bisa, bukan. It's when you feel recharged. Benar. It's how you recharge basically. There you go. Yeah. So kan tadi kamu bilang it's a self discovery lah ya 2 tahun terakhir. Gimana caranya solve kalau ada masalah, you know how to manage it gitu. Can you name one thing yang mungkin kamu pelajari the last 2 years? Karena I'm sure banyak juga teman-teman kita di luar sana, teman saya yang mungkin experience the same thing kayak kamu, ngerasa aduh, I feel lost gitu. Oke. Aku Mungkin
kalau dulu itu, sekarang itu aku udah lebih bisa tahu, aku lebih bisa memprioritaskan diri aku sendiri. Kalau dulu tuh aku bisa bilang aku people pleaser. Jadi nggak enakan sama orang. Jadi kalau ada pilihan apa, ngedolinnya orang. Tapi sekarang aku lebih bisa, gue maunya gini kok, gue maunya gitu. Dan ini yang bikin aku nyaman dan oke. Jadi itu udah prioritas sendiri. Jadi you can say no sekarang. Iya. Gitu, belajar untuk say no. Benar. That's dulu great. susah really banget. Susah loh, nggak semua orang bisa. And it takes time memang. It takes time. Soalnya culture sini juga kayak kadang-kadang agak susah juga untuk bilang enggak. Because sometimes we mean no karena kita tidak pengen kedepannya merepotkan orang. Tapi terkadang orang di sini tuh jatuhnya kayak, lu ada masalah sama gue makanya lu bilang no. Bukan gitu, emang lebih baik we say no di awal daripada iya. Terus akhirnya kita nggak seneng menjalaninya atau jadi ngerepotin kamu, malah jadi lebih baik di awal we say no. Benar. Tapi emang sini kadang-kadang say no-nya tuh harus kayak dengan cara-cara berbeda-beda ya. Caranya beda orang juga beda cara. Iya, beda cara kayak maaf, kayak nggak bisa atau ada alasan lain. Agak susah kalau untuk sini dibilang langsung no. Itu kadang-kadang bakal why you don't like me? No, it's just not I don't like you. It's just nggak cocok aja gitu. Right. Nah, kalau Brian kan juga sebenarnya you're quite well known, quite young, ya nggak sih? Yeah. So did you experience the same thing? I can say my case aku tuh lumayan berbeda sama Sasa. Aku lumayan lama kan dari 2011 dan bersyukur alhamdulillah banget tuh naiknya. Let's say recognize-nya tuh lama naiknya dari zaman boy band pelan-pelan naik slowly step by step. It took a long time. Beda cerita kalau kan sama Sasa. Sasa langsung yang dia ya boom. Dan aku melihat banyak orang yang seperti itu selama jangka karir aku dan kebanyakan akhirnya kalau nggak dikelilingi sama orang-orang yang support itu akhirnya jadi buat hal kayak kaget, jadi karakter berubah, jadi hal-hal yang kurang baik. Tapi Sasa ini dengan dia memilih untuk kayak take a step back itu sangat-sangat bagus karena it works for her good karena emang butuh belajar sih. It's not easy untuk tiba-tiba dari let's say orang tidak mengidolakan tiba-tiba semua orang mengidolakan, semua orang ngerasa kayak harus ikut campur dalam hidupnya. Ya nggak apa-apa, itu hidup orang gitu. Fans silakan kayak gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi for us sometimes it needs kayak space. Dan kalau orang yang pelan-pelan naik itu mungkin bisa aku ngerti cara takarinnya. Tapi kalau tiba-tiba bang, like literally thousands of orang, malah millions of people yang langsung segitu mengidolakan, kadang-kadang beban buat kita juga karena kita takut mengecewakan mereka juga. Betul. Soalnya itu sih. So how do you handle that? Kalau mungkin Brian tuh by the way fansnya banyak ya. Bukan cuma cewek-cewek yang fans kamu follow loh. Kayak kadang-kadang kita interview ini aktris-aktris juga. Sometimes we have a game. Pilih siapa. Siapa sama siapa. Brian always wins. Iya kan, sering banget dia menang kan. Kayak kamu tuh favorit. I think it's also because your personality. Like talking to you, I can see very comforting, very charming. Jadi you have this charm gitu. Tapi kan pasti ada lagi sisi Brian yang orang nggak tahu ya. Ada stresnya, pasti. ada challenges in life gitu loh. Kalau Sasa tadi share ke kita 2 tahun terakhir belajar gimana caranya nggak terlalu jadi people pleasing. Kalau Brian, the last 2 years apa? Last 2 years adalah kalau aku biggest pelajaran adalah Gak apa-apa, ini kan orang juga sama belajar ya. For me, sometimes kayak it's still hard to cope kalau kita ada plan and never goes your way gitu. Walaupun kita selalu bilang kayak it will never go your way, tapi kita selalu ada harapan di belakang untuk ini bakal terjadi, please. Sekarang belakangan ini aku benar-benar belajar untuk ikhlasin aja lah. Jadi cari reason yang aku bisa control. Jadi kayak contoh kalau aku punya film, bukan jumlah penonton yang aku cari karena di luar tangan aku, tapi lebih kayak acting aku dalam filmnya, karena itu aku bisa control. Jadi selama 2 tahun ini aku coba fokusin kayak benar-benar find what you can control and what you can't control. Karena aku tuh lumayan baik orang bilang perfectionist in hal-hal yang sebenarnya it's not in my control, dan itu kadang-kadang take a toll on myself.
Dan itu yang sadarkan aku, alhamdulillah orang terdekat aku, my lovely family, my girlfriend dan lain-lain kayak gitu. They're the people that keep me grounded. I'm so blessed to have them in my life gitu. Karena nggak tahu sih kok aku nggak ada mereka sepusing apa. Karena jujur mungkin aku bisa kelihatan seperti ini sekarang karena mereka. Karena pacarku. Wah dulu aku galak mampus. Wah dulu kalau dengar berita-berita aku bisa berantem cekcokan sama orang di kru. Kalau kayak tiba-tiba ada sesuatu yang aku nggak suka, lumayan frontal. Tapi sejak aku bertemu orang-orang yang sekarang ada di hidup aku belajar dari mereka. Oh ternyata kayak gini caranya loh. Oh mungkin niat kamu nggak salah di awal, tapi cara penyampaiannya cara barunya. Ya itu sih. Tapi the biggest thing yang aku pelajarin sekarang tuh adalah cari yang kamu bisa control. Itu lebih kebanyakan itu dari dalam, jangan dari luar. Karena susah dan bakal nyakitin diri sendiri. Tapi kayak gitu butuh banyak self awareness loh. Kayak Nggak harus gampang open minded, self awareness. Karena kalau nggak we listen too much apa kata orang ya. Sebenarnya ya. Oke. Nah, you said support system is family and also your girlfriend. Mawar is also an actress, ya kan? I'm sure she goes through similar things. Gitu. So kalian kalau I don't know, if you're in a project together, do you discuss it? Do you apa itu different lives ya, itu sendiri-sendiri. Pengen tahu aja karena ada orang yang memisahkan antara professional and personal life. Ada yang mungkin karena seindustri bisa sharing gitu. Malah aku lumayan bersyukur dalam seindustri karena agak susah untuk mengerti pekerjaan kita. Kalau tidak dalam industri. Bisa baik banget yang bisa, tapi enggak gampang. It's not easy. Aku pun sebagai pemain kadang-kadang ada hanya kayak gitu. Tapi karena kita sama-sama passionate dalam apa yang kita kerjakan dan kita sama-sama ngerti caranya gimana, cara benarnya gimana, lebih baiknya gimana. Jadi komunikasi, malah kadang-kadang aku minta saran dari dia. Ini aku udah tawaran ini, menurut kamu gimana, ini segala, oke, sip. Menurut aku bagus ini, kamu ambil ini aja daripada yang ini. Kayak ada jadi kayak ada teamworknya. Tapi jujur aku sama Mawar tuh malah jarang mau ngambil project bareng. Nggak pernah ya sama sekali? Cuman dua kali yang bener-bener bareng. Karena kita rasa professional dan ini kayak agak susah dipisahkan kadang-kadang kalau lagi di set. Jadi emang lebih enak buat sekarang, kita pengen ke depannya, tapi buat sekarang kita jangan terlalu sering bareng. Kan kadang-kadang suka gitu kan. Orang yang udah dijadiin tuh every time bareng, kalau bisa works for them silahkan. Tapi Mawar kita bilang nggak, kayak kita harus make ourselves have our own industries, terus akhirnya kalau suatu hari nanti kerja bareng lagi dengan senang hati. Tapi benar banyak sekali couples yang saking udah lama bareng dan juga bekerja bersama bareng-bareng becomes your identity as a couple. Itu dia. Ya kayak Titian, Luna Maxime ntar lagi nih ya. Cuma banyak banget lah Wino, Raffi, Gigi gitu kan. So at the moment, at your stage of life, we prefer identity masing-masing. Betul. Cuma kan kalau kalian amin misalnya one day bersatu, it will become another new identity, right? Yes, tapi itu hal yang aku sama my pasangan tuh aku suka banget. Kita nggak terlalu show our personal life, apalagi our love life. Karena kita udah baik hal yang kita tunjukkan ke publik, ya kerjaan, ada beberapa keluarga dan lain-lain. Ada rasa kayak sacred dan special kalau ada satu hal yang kita bisa simpan buat diri sendiri, yaitu hubungan pribadi antara aku sama pasangan sama keluarga. Karena dan aku syukur banget orang-orang udah mengikuti aku secara lama, mereka tahu itu kalau itu nggak bisa diikut campur. Maaf, aku nggak bisa show off itu karena that's my thing. Dan biasanya kalau baik orang udah mulai ikut campur, niat mereka mungkin baik tapi bukan baik untuk kita. Jadi biasalah kalau hubungan tuh emang lebih baik yang ikut campur itu cuma kita berdua doang atau orang terdekat banget. Itu pun juga hati-hati. Itu betul. Jadi pada akhirnya makanya we don't share that much and we enjoy it that way. Biar nama Mawar lah yang harum. Bener. Biar nama brandnya sendiri gitu. Mawar jadi, memang harum ya? Udah Mawar harum lagi ya. Jadi kayak itulah we separated and itu aku belajar dari dia malah. That's good. That's very good. What's your most favorite activity berdua yang makes you guys the happiest and yourselves? Gak bisa aku
Oh nggak bisa, oke. Tapi ya, Padahal udah dipancing ya. It's random banget sih. As simple as ketemu sama dia aja udah happy. Gitu Just aja. being next to each other. Doing anything with her makes me happy. Gitu. That's nice. Yeah. Semoga selalu solid ya. Amin. Dan makin solid lagi. Kalau Sasa self discovery ditemenin keluarga mungkin atau ditemenin kakaknya atau anyone that becomes your support system? Orang-orang terdekat dan orang-orang yang aku sayang sih dan yang bikin aku nyaman. Right. Orang nomor satu yang kamu curhatin tuh biasanya siapa? Orang nomor satu Kan biasanya ada best friend, ada siapa gitu. Atau ada yang sama ibunya gitu, ada yang deket sama mamaku sih. Sama mama kamu. Aku tipe yang ngobrol banget sama mama, jadi nggak ada rahasia-rahasia. That's nice to have. I think support system ya yang paling, I think it's the key message. Apalagi family. Betul. Karena family itu biasanya itu kebanyakan yang paling tulus. Benar. Family Karena they never always ends. want what's best for you. Iya kan? The only one. Iya. That's really nice. Oke. Ini tadi I like how Brian juga nyampein banyak self awareness ya. Self awareness, open minded. Terus kita lately nih suka ngomongin masalah green flag and red flag. But we always identify green flag, red flag di orang lain gitu. Cuma kita suka lupa di diri kita apa. Betul. Do you know kalau ditanya what is your green flag and your... I know my red flags. Yeah. Tahu red flags diri sendiri? Tahu. Okay. Sekarang alhamdulillah tahu. Okay. Kayak kadang-kadang nggak sabaran. Kadang-kadang suka galak. Maksudnya kayak galak karena udah capek didorong tengah-tengah terus snap terus. Tapi setidaknya bagusnya sekarang aku bisa sadar dan bisa minta maaf. Okay. Kalau aku ngakuin salah. Apalagi ya. Kadang-kadang suka sama tetap. Walaupun aku kelihatan kayak more extrovert, I'm actually an introvert juga. Jadi kadang-kadang kalau teman aku kayak bisa nongkrong, tiba-tiba aku bisa ngilang bentar. Terus kayak muncul beberapa hari kemudian kayak guys nongkrong lagi yuk. I know it's not fair buat mereka gitu, bisa tapi disappear kamu bisa ya disappear. tipenya. Aku Okay. lumayan jelek di situ sih. Karena aku bad banget dengan texting dan Karena ada lain-lain. FYI-nya ya. Iya, jadi nggak ngasih tahu mereka. Mereka Brian kamu kemana aja gitu. Yeah. Ada itu sih. Yeah. Itu sih my biggest red flags. What's your green flag? Yang kata orang deh. Aku nggak tahu. Coba mungkin dari Sasa, apa green flagnya Brian? Wah, Biasanya harus dari terima orang kasih lain sudah sih, kan nonton kita- video ini. Brian seperti yang bisa kita lihat dari tadi dia sangat Mature ya? iya, calming kalau ngomong, baik banget. What's your red flag, Vanessa, atau green flag? Tapi dia maluan kalau lagi dipuji tuh lihat. Bagus, that's a green flag. Udah kamu sekarang, what's your green flag? Red flag. Oke, mungkin Brian, apa green flagnya Sasa? Oke. Dia tuh, nah gantian kan sekarang. Oke, Sasa itu perasa banget. Caring banget sama orang Namanya sekitarnya. itu green flag ya? Itu green flag. Green flag dong. Perasa tuh green flag. Asal kamu tahu limitasi kamu. Dia perasa banget. Sangat perhatian sama orang sekitar pastinya. Kayak ke asisten aku aja, ke orang-orang sekitar dia pasti nanya-nanya terus. Ayo oke, kamu nyaman nggak? Apalagi ya? Enggak, apalagi aku mau banyakin supaya kamu juga malu-malu kayak aku. Aku lagi mikir-mikir. She's curious banget. Curious, maksudnya kayak tipe anak yang suka belajar. Apalagi ya? Itu dulu deh 3. Itu ya. Itu aja. Curious, nggak usah no. itu dulu, itu Curious, ntar kalau ada lagi ntar aku dari kesini lagi ya. Caring. Caring sama feeler. Perasa Oke. banget. Kalau kamu apa? What is your red flag? Do you know? Tadi kan people pleasingnya udah nih lagi Oke. di solve ya. Salah satunya sih gara-gara saking aku introvertnya, aku juga suka menghilang kayak tadi Brian gitu. bilang. Suka zone out tiba-tiba kalau lagi rame. Fun fact dia nggak pakai satu aplikasi chattingan yang kita semua pakai. Masa? Gak pakai WhatsApp? Enggak. Tadinya nggak pakai, cuman karena ada project ini jadi Mas Roni minta mohon ke aku. Biar ada grup soalnya orang-orang deket only Iya, katanya. benar. Iya, Gitu, kan Kak. messages juga ada, tapi for me kayak this is unique gitu kayak Iya. ininya. Bahkan aku kalau lagi ngumpul keluarga pun, kalau udah terlalu rame, aku bisa menyendiri tiba-tiba. Oh, oke. Benar, Separah that's a itu true aku. introvert. Yeah. Karena kamu energinya keambil gitu ya kalau Wah, keramaian. banget. Dan butuh aku waktu awal kayak pas lagi reading aku mikir nih dia gak suka sama aku ya. Tapi habis itu aku menyadar oke, karena Mawar kan juga introvert ya. Iya.
Terus aku sadar kayak, oh I understand. Terus aku tembak, lagi capek ya. Iya, oke sip sana, nggak apa-apa. Ya, orang kalau udah ngerti, kalau udah punya teman-teman yang introvert pasti ngerti sih. Cuma mungkin kalau yang nggak terlalu banyak di surround sama introvert pasti akan offended kali ya. Nah, kalau di Gen Z ini banyak couple-couple itu all friends punya HTS ya, namanya hubungan tanpa status. Is that a good thing or a bad thing? Gitu? For me personally enggak. It's a Nggak, bad thing. It's a bad thing. Iya sih. Ya, karena status itu bukan a label tapi kepastian. Right. Ya. Dan menurut aku HTS itu jadi akhirnya sekarang kebanyakan itu jadi alasan aja. Karena orang untuk takut berkomitmen. Benar-benar. Iya. Itu. Terus akhirnya kayak kita kayak gini aja dulu lah. Menurut aku keduanya salah. Yeah. Yang menerima HTS sama yang menawarkan HTS. Yang menerima juga, kamu udah nyadar ada something up kayak ini. I know it's not easy, tapi coba jaga jarak. Kalau emang kamu cari status ya. Iya, iya. Yeah. Tapi mungkin emang dua-duanya yang nggak mau komitmen. Can be. Bisa juga kan? Tapi, I just wanna be friends, tapi when I need more, you give it to me. Yeah. Can be, tapi mostly Yeah. there's always satu yang bakal baper. Bakal dirugikan. Bakal baper, pasti enggak. Tapi cukup common ya di Gen Z. Tapi do you know your friend, mungkin friends banyak. around you yang kayak gitu? Nggak ada sih aku. Aku lumayan banyak. Karena Yeah. temanku dikit. Apalagi kalau cowok kan rata-rata I wanna see what's out there first. Jadi Yeah. bisa banyak gitu HTS-nya malah ya. Yeah, it's unfair sedikit. Yeah, yeah. Kalau ceweknya nggak gini. Kalau HTS dan dikomunikasikan dengan benar, tidak menjanjikan impian atau sesuatu, oke, itu still oke. Tapi kebaikan HTS tuh ntar ya, hope Right. yang diberikan, yang akhirnya bisa menyakiti orang tersebut. Mau itu cewek atau cowok, maksudnya gitu. Yeah. Itu yang menurut aku Ya nggak fair aja. nggak fair. Jadi kayak buang waktu gitu. Yes. Kalau emang kamu lihat ke depannya tuh emang nggak, I'm not looking for something serious, dan kamu omongin gitu, dan cewek tetap mau atau cowok mau tuh, silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau kamu enggak ada ngomong aku nggak nyari serius, tapi ngomong kayak ya aku suka sama kamu, tapi kayaknya belum dulu, ntar aku belum siap pacaran, tapi kayak ngindar-ngindar Iya, iya. by saying like I'm not looking for something serious gitu right now. If you want it, okay. If you kalau enggak gitu. Iya, iya. Ada perbedaan dalam komunikasi soalnya. Right. Ya, dan kebaikan di sini atau maybe my friends itu kayak gitu. Komunikasi kurang transparan. Kurang clear ya. Soalnya harusnya kan when you know ya. Cie. By the way ini kan Seperti tadi ada pengalaman pribadi gimana? Oh enggak, dulu. kasih tau aja. Kan aku banyak, ini makanya aku suka ngobrol sama Gen Z nih. Such a different type of relationship with me when I was in my 20s gitu loh. Jadi yeah, it's for me it's very informative. So I know what's going on out there. Really, Jadi, is it different? Aku dengar kayak cerita-cerita orang tuaku atau orang millennials juga ada, tapi namanya aja beda. ada ya? Ada. Enggak, dulu HTS-an juga sih. Iya. Cuma mungkin not as free. HTM itu apa? TTM itu apa? Oh. Oh, HTS juga CTM, dulu teman kayak- tapi mesra. Ada. Ada ya? Every generation tuh ada kemiripan. Ya mungkin, I think so. Ya, Tapi karena you're sejak right. ada label Gen Z millennial, itu Yeah, pasti coba oke, ini beda. Yeah, Padahal yeah. kita juga belajar, mungkin generasi sekarang juga belajar HTS ini dari zaman-zaman TTM. Iya, iya. Ya, maybe you're right. Iya. Maybe you're right. Iya. Mungkin dulu kita nggak ada social medianya. Iya, Jadi we true. know less of the stuff Betul, gitu. maybe. Ya, mungkin. Can be. Okay, so we have this segment namanya Hot Takes di mana Sasa dan juga Brian memberikan pendapat pribadi kalian dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi we're gonna give you the questions di prompter ya. Oke, so seberapa penting sih definisi status buat Gen Z? Atau emang kita udah masuk di era di mana status itu overrated? I think it's different takes on different people. Yes, for me as a Gen Z, and me personally, it's so important gitu. Status penting. Status. Okay, Karena for me status is commitment. right. Kayak kamu nikah sama orang, you want to have a ring, ngerti ya sih? Waktu you show kita udah nikah, Yeah. nggak mau kayak he's just a friend tapi udah nikah, kan nggak mungkin kan? Yeah. You want to Yeah. have oke, kita apa, we're serious atau enggak? Untuk jelas sama-sama. Me. Kepastian. So is it happening soon or? Wow, you never know. Life is funny We'll sometimes. see, Yeah, right? we'll see. We'll see. Kalau Sasa apa? Seberapa penting? penting sih, penting ya itu untuk menunjukkan keberanian terhadap komitmen. Betul. Karena itu yang nanti akan next stepnya mau kemana tuh awalnya dari situ dulu. Ya. Udah banyak pelajaran komitmen, udah
Itulah jawabannya. Udah banyak. Itu bakal jadi quote of the day. Gitu. Oke, kapan sih momen yang tepat buat seseorang nanya kita ini sebenarnya apa? Kapan aja nggak sih? Iya. Buat aku Iya, kapan After aja. berapa lama atau berapa kali dates gitu? Tergantung kalian tuh awalnya temenan banget kah, atau emang awalnya tuh ketemu langsung dating, atau nggak bisa bisa disudutkan ke satu gitu. Ya tapi kalau kamu ngerasa kamu ngerasa ada sesuatu di dalam diri kamu, silakan tanya menurut aku. Ya nggak sih? Iya, Kalau kamu udah ngerasa kayak ada feeling, aduh aku lebih dari hanya teman nih, perasaan aku. Iya. Komunikasikan aja. Benar. Dan kalau akhirnya orang itu nggak bisa terima, ya udah, nggak apa-apa. Setidaknya you don't waste your time waiting for them gitu. Iya. Kalau Sasa gimana? Biasanya paling cepat tuh ditanya setelah kapan? Setelah dates? Aku sebenarnya belum pernah ada pengalaman kayak gitu. Nah, jadi susah ngelihat pertanyaan itu, jadi ngegampangin jawabannya. Jadi kayak kapan aja nggak sih, terserah gitu. Kapan ada rasanya ya udah tanyain aja. Cuman lagi-lagi aku belum pernah ada pengalaman itu, jadi nggak tahu. Jadi biasanya rasa ya. I think you're right, berdasarkan feeling ya. Situasi beda-beda feeling. Kalau udah pengen kejelasan please ditanya gitu ditanya. Ya. Oke, so Gen Z lebih dikenal open minded dan juga lebih bebas mengekspresikan diri. Tapi soal hubungan justru banyak banget yang takut dikasih label. Do you think benar atau enggak? Or what do you think? Me personally ya, aku setiap kali ada bahas tentang generasi, aku tuh selalu lebih ke tidak setuju. Karena mengotak-ngotakan ini menurut aku kayak it's too gampang, kayak ngomong semua orang Indonesia sama, semua orang Jakarta sama, semua orang Gen Z sama semua. Kayak menurut aku it's variatif banget soalnya. Jadi kalau open minded, menurut aku open minded balik lagi ke culture. Dan open minded juga beda-beda buat each culture gitu. Ada culture yang dimana pacaran nggak setabu sama beberapa culture. Apakah mereka close minded atau open minded, tergantung gitu. Jadi depends on kamu tumbuhnya di mana, culture kamu gimana. Karena culture tuh big basis of everything the way how we think. Culture itu dibentuk dari keluarga kita, dari orang-orang sekitar kita. Jadi nggak bisa dikotakan dengan Gen Z kayak orang let's say Jakarta, orang tinggal di metropolis sama orang tinggal like di desa. Gen Z kan sama-sama, tapi beda cara main mereka. Jadi aku setiap kali ada pertanyaan mungkin ini tentang Gen Z Jakarta. Gen Z Jakarta lah ya. Gen Z Jakarta lah ya. If you say Gen Z Jakarta. Kan kita samplingnya banyak ya Gen Z Jakarta. Jakartanya Jakarta mana juga nggak bisa distereotip. Iya, timur beda, utara beda. Iya, beda zip code, beda. Saya mungkin nggak ngerti Jakarta, saya Depok orangnya, jadi nggak tahu. Open mind lebih mengekspresikan, yes, maybe ya. Mungkin itu dampak dari sosial media sekarang. People berasa lebih gampang untuk mengekspresikan diri mereka karena tinggal nyalain kamera, ekspresi. Terkadang mengekspresikan diri mereka tuh agak too much information, kadang-kadang pas gitu. Tapi tentang hubungan, enggak sih, ada yang nunjukin pacar aja banget, ada yang enggak. Jadi benar-benar beda-beda ya, nggak bisa di-stereotype. Beda-beda, nggak bisa stereotype. What do you think, Sasa? Sama sih kan, nggak banyak melihat. Aku nggak tahu di mana contoh banyak yang takut dikasih label tuh aku nggak. Mungkin yang nanya nih, yang nulis nih kamu banyak ya. lihat nih. Kenapa? Feli nih lihat teman-temannya. Kenapa Feli? Feli ada cerita pribadi kah atau? Ya. Oke, next. Oke, gimana cara tahu bedanya ini cinta yang tulus atau cuma kebiasaan yang nggak bisa lepas? Wow, actually this is very common. This is a good question. This is a good question though. Good question tuh, Fel. Bagus, Fel. I like this question. How do you define cinta yang tulus? Beda-beda definition orang. Iya. Cinta yang tulus, mungkin kalau dari aku, cinta kan nggak selalu tentang happiness. True. Dan yang bagus-bagus aja, tapi kalau di dalam situ ada effort yang mungkin membutuhkan pengorbanan, mungkin itu bisa menjadi salah satu sign kalau itu cintanya tulus kali ya. Jadi rela berkorban untuk cintanya gitu. Ya benar, tapi mungkin aku tambahin mungkin masalah penempatan ego. Jadi mungkin yang tulus tuh lebih memikirkan orang itu dibanding diri kita sendiri.
Jadi kan terkadang ada hubungan orang kayak, oke, aku cinta sama dia, padahal itu karena keseringan ketemu atau ada something yang menguntungkan kita. Tapi terkadang cinta yang tulus, kalaupun mereka nggak bersama kita juga bahagia buat mereka. Itu yang tulus gitu. Yeah. Jadi emang itu susah loh, emang itu gampang. susah banget. Susah banget. Karena apapun itu merelakannya gila loh. Gitu. merelakan, kayak contoh kita dalam hubungan yang tidak harus putus, let's say. Kita rela melihat dan senang melihat mereka berkembang. Karena ada hubungannya kayak enggak, you have to be with me because aku takutnya kalau kamu udah berkembang kamu ninggalin aku. Ngerti gak sih maksud aku? That's not healthy ya. Yeah. Tulus menurut aku kita lebih memikirkan mereka gitu. Kita lebih ikhlas dengan apa yang mereka pilih, dan kalau secara parahnya adalah walaupun mereka nggak bersama kita, rasa cinta itu tetap ada. Iya. Iya. Oh. Iya. Sedih. Very wise ya. Kamu suka nonton apa sih? Apa terlalu banyak ini? Terlalu banyak example sekitar, atau kadang-kadang terlalu banyak film drama yang dia mainin? Ceritanya. Bisa jadi. Tapi benar, ini yang kebiasaan gak bisa lepas tuh, I think it's happening all around us. Banyak orang saking kebiasaan bareng ya. Kadang-kadang udah lupa gitu, where's the connection gitu. Karena udah saking menjadi habit gitu. Dan itu benar sih kata dia, yang terkadang orang cuman pengen happy-nya aja, nggak sadar kalau dalam cinta is through thick and thin gitu kan. Jadi emang pasti bakal ada moments of downside. Menurut aku semakin panjang hubungannya makin banyak masalah yang ditemukan, tapi selalu ingat kalau emang kamu merasa ini orang pantas untuk diperjuangkan, ya perjuangin gitu. Benar-benar. It's a choice pada akhirnya. It is a choice. Nah, kalian pernah ngerasain nggak jadi tokoh utama di cerita cinta tapi di ending malah jadi figuran? Emang iya ada bisa? Aku pernah. Di endingnya jadi figurannya? Pernah. Jadi awal, let's say dulu banget ya, awal deket sama dia, terus akhirnya sadar, oh dia lebih baik sama teman saya kayak gitu, atau something like that, kayak gitu contohnya. Oh maksudnya tuh gitu. Oke, ngerti. Jadi the back burner jatuhnya gitu. Benar. Oke. Kalau Sasa pernah? Enggak sih. Belum ya? Jangan. Jangan. Ini related sama Tak Ingin Usai di Sini, which is your latest project. Nah, kalau di film ini tuh HTS dan bentuk kehilangannya kira-kira versinya seperti apa? Versi parah. Versi yang di magnify 10 kali. Harus dong, kan harus dramatize. Iya. Ini HTS karena pertama itu dari temenan banget ya. Temenan banget, sama-sama kemiripan, dan saking nyamannya mereka berpikir ini bakal selamanya. Bakal selamanya dan as friends. Iya. As friends ya. Okay. As friends ya. Tapi kayak sama-sama nggak berani. Biasanya gini, sama-sama nggak berani buat ngomong karena takut mengubah yang udah ada sekarang. Betul. Right. Karena takut kalau mereka ngomong semuanya bakal berubah. Tapi yang sekarang ini mereka udah cukup. Bukannya mereka inginkan fully, tapi udah cukup. Dan mereka lupa kalau terkadang cukup itu juga lebih gampang diganggu sama diambil orang, diambil dunia lah, hidup dan lain-lain. Itu sih. Dan di sini Sasa berperan sebagai Cream, Brian sebagai Kay. Kenapa namanya unik banget nih? Sebenarnya ada nama aslinya. Nama asli aku Kawidra. Dia Clarissa. Oh, kalau Cream itu karena dia suka sama ice cream. Jadi I see. Jadi awal mulanya tuh dari idenya Cream yang mau mengganti nama. Jadi dia nggak suka sama namanya Kay, Kawidra, karena bingung manggilnya gimana. Katanya namanya jelek. Jadi harus ada background karakter ya. Cream tuh lumayan, Kay tuh lumayan submissive lah orangnya. Maksudnya kayak ikutin aja mau Cream apa, ikutin aja mau ke Cream. Yang penting Cream happy gitu. Terus akhirnya dia kayak sampai ngomong, aku gak suka dari nama kamu. Nama kamu aneh, Kawitra. Apa sih gak jelas. Nama kamu Kay ya sekarang. Hah kok jadi Kay? Udah terima aja Kay. Terus nama kamu apa? Cream. Kenapa Cream? Ya karena aku suka ice cream. Oh oke, sip. Jadi langsung diain aja udah. As simple as that. Dan ini ceritanya waktu kalian pertama kali temenan di masa SMA, benar? Ini masa kuliah. Oh masa kuliah, oke. Enggak pertama kali. Terus what is the character development dari yang temenan, terus akhirnya menyadari ternyata ini adalah soulmate aku, mungkin ya, I don't know, kan kita nggak tahu ceritanya. Cuma kan dari yang kita lihat akhirnya menyadarinya mungkin terlalu terlambat gitu. Wow, that's the key. Mungkin untuk Kay ya, kamu bisa membuat Cream, aku ngomong Kay. Kay dia udah tahu dia soulmate-nya Kay dari awal bertemu sama dia. Ada that red string kayak udah tak, aku tahu she's my soulmate, but am I her soulmate?
Kayak jadi makanya udah aku ikutin dia aja. Selama aku masih sini, my life is for her. Tapi lah terjadilah sesuatu dalam cerita yang dimana akhirnya harus berpisah. Oke. Gitu. Dan Betul. terlambat lah ya. Ya Dan mungkin terlambat di kepala Kay terlambat. Oke. Jadi lebih baik udah nggak usah diomongin. So what is the lesson gara-gara ini sebenarnya dari awal udah tahu, cuma kan nggak pernah diungkapin ya. Ya itu. Karena Dia takut untuk mengubah dan dia bilang kita HTSan aja lebih cukup. Jadi sebenarnya yang dipikir untuk dia malah justru merebut sesuatu yang dari Krim juga. Aku nggak mikirin perasaan Krim gimana gitu. Jadi jatuhnya ada yang dia minta selfless, justru ada selfishness. right. Yang akhirnya juga sedikit menyakiti Krim juga. Tapi kalau buat Krim gimana? Kalau Krim, ya mungkin dia gara-gara awalnya melihat Kay ini dengan kondisi yang sama ya. Kita sama-sama yatim piatu, gak punya siapa-siapa, keluarga juga ditinggalin kita. Jadi akhirnya kita, aku dengan Krim ini karakternya yang sebenarnya ceplas-ceplos dan dia alpha, dominan. Tapi ngelihat orang yang kondisinya sama kayak dia mau merangkul dan akhirnya mereka hidup bareng. Jadi aku di-adopt sama Krim. Dari ibunya. jadi ibu. Jadi ibunya dia berarti. Yeah. Oh, oke. Nah, ini if it happens to you in real life, karena ini kan ada keputusan sulit ya, nggak mau merubah kebiasaan dan if it happens to you in real life, kira-kira kalian bakal ngapain? Aduh. Bakal ngambil jalan yang sama sesuai yang Kay ambil dan juga Krim ambil? Aduh. Kamu bakal berbeda. Aku bakal berbeda. Kamu nggak akan mengambil Keputusan Nggak kayak bakal. gimana? Cuma jalan kita yang sama nggak dengan bisa- Krim. nggak bisa jelasin Nggak bisa ya. spill. Soalnya ya. kita nggak ada di posisi Iya. mereka. Iya, It's heavy. Kayak aku mengerti kenapa Kay mengambil keputusan itu. Sangat mengerti. Tapi as Brian, yang Brian punya sekarang tapi mungkin masalahnya sama, mungkin dia bakal ngomong dan speak up. Tapi kalau aku di posisi Kay 100%, Brian mungkin kayak bakal melakukan sama yang kayak Kay. Masa? Yes. Soalnya apa? Serius. Kayak kalau sama 100% kayak yatim piatu dan lain-lain Iya, kayak iya. Kay, mungkin bakal ngelakuin sama. Right. Oke. Jadi sebenarnya lumayan relatable ya. Mungkin banyak orang juga yang ngalamin ini ya. Yeah, itu sama-sama in the way kayak pengen yang terbaik untuk our love. Iya. Dan cinta yang tulus menurut aku kan itu pada Iya, akhirnya. Iya. We want the best for the person that we love gitu, with or without them gitu. That's Dan nice. itu yang dilakukan Kay dan Yeah. Krim. So this is a movie, right? Film bukan series kan? Film ini berjudul Tak Ingin Usai di Sini. Benar. In your real life ada nggak satu hal yang kalian juga nggak pengen usai? Ngobrol sama keluarga dan orang-orang ku cinta. Ketemu keluarga Ketemu dan keluarga sama loved orang aku ones. cinta. Oke. Karena ya walaupun itu bakal usai one day, tapi I wish it would last forever. Right. Iya. Sama sih. Sama. Waktu bersama keluarga dan teman-teman dan orang-orang terdekat. Dekat. Oke, nice. Oke, let's play a game. Ini judulnya. Langsung dari deep down langsung let's play a dinaikin. game. Kita semua ingat. Oke, kita akan bergantian nyebutin dari kategori yang kita kasih. Kategori 1. Go, Brian. Kebun binatang, sorry. Sebut. Oke, Oke. kita semua ingat Ada apa di kebun kebun binatang. binatang. Oke, kita off tempo semua. Ada monyet. Dia ngomong kita semua ingat monyet. juga. Enggak. Oh, ada monyet. Oke. Ada monyet, ada gajah. Ada monyet, ada gajah, ada harimau. Ada monyet, ada gajah, ada harimau, ada jerapah. Wow. Ada gajah. Monyet. Adanya tuh harus disebutin. Oh, Iya, oke. iya, iya. Ininya agak susah ya, jadi kayak Iya. Tapi lama-lama bisa sih. Iya. Jadi becomes ini. Oke, Oke, next iya. kategori. Mulai dari kamu, Sasa. Oke. selesai Kita dihukum semua ntar. ingat ada apa di Selesai dihukum ntar. Enggak. Iya, hukum push up 10 kali. Ayo. Ada Enggak, kita semua ingat. Kita semua ingat ada apa di lokasi syuting. Oke. Ada kamera. ada kamera, ada sutradara. Ada kamera, ada sutradara, ada lampu. Ada kamera, ada sutradara, ada lampu, ada minum. Ada kamera, ada sutradara, ada minum. Lanjut, Tiga apa ya? bener. Oh, lampu.
Oh, lampu dulu, Oke. lampu dulu. Ini tangan ting yang bener-bener Susah loh. buat pusing loh tangan ini nih. Susah banget. Susah Oke. loh. Oke, last. Oke, wow. Oke, Jalan raya, wow banyak banget dari jalan raya. Ada Oke. manusia silver di jalan raya. kita semua ingat ada apa di jalan raya gitu kan? Iya. Ada semen. aspal maksudnya aspal. Ada Beda. aspal, Ada aspal. ada mobil. Ada aspal, ada mobil, ada lampu merah. Ya. Ya, wow panjang ya. Ada aspal, ada mobil, ada lampu merah, ada polisi. Ada aspal, ada mobil, ada lampu merah, ada polisi, ada manusia silver. Oh my god. Ada aspal, ada mobil, ada lampu merah, ada polisi, ada manusia silver, Ya. ada polisi tidur. Oke, Hebat ayo loh. panjang itu. Hebat loh. Ayo. Ada aspal, ada mobil, Ya. ada polisi. Sorry, bener nggak sih? Bener, Ada bener. polisi, Ya. ada lampu merah, Ya. ada manusia silver, ada polisi tidur, Weh, lanjut. ada pengemis. Ada aspal, ada mobil, ada lampu merah, ada polisi, ada manusia silver, ada polisi tidur, ada pengemis. Wow, panjang ya. Ada apa ya? Boleh ulang lagi nggak? Ada Metro Mini. Ada aspal, ada Capek mobil, gini-gini. ada mobil, aspal, mobil, Aku aja lupa polisi loh. tidur. Salah. Udah salah. Lampu merah. Polisi tidur tuh kelima kayaknya. Iya. Lampu merah gue. Lampu merah Oke kamu. guys, you did a good job. Itu Iya. lama loh tadi. Well done. Oke, Sasa and Brian mungkin bisa promo filmnya kapan tayang, bisa nonton di mana. Kamera yang mana? Terus ajak siapa? Ini. Jangan lupa nonton film Tak Ingin Usai di Sini, ketemu Kay dan Krim. Yang bakal tayang tanggal 5 Juni di bioskop. Yay! Thank you so much. Ada aspal, ada polisi tidur. Jangan lupa nonton film Tak Ingin Tapi Usai di I Sini. can't imagine orang tuh bisa sampai berapa gitu loh. Wah, enggak tahu Tadi sih. aja kita udah banyak loh. Itu Itu 6 enam ya 7 tadi ya? 7 Iya. aja susah loh. Tapi karena mungkin bertiga jadi lumayan gampang. Kalau kayak rame-rame Oh, banget itu tuh susah kayak- banget. Itu bakal ngingetin susah jauh sih. Iya, cepet dihukumnya kalau Iya. cepet banget Iya. dihukumnya. Anyway, so glad kalian datang lagi. Terima kasih. Next time mungkin Brian bisa dapat award ya, dikejar awardnya. Hopefully, ya. Ya loyalty point Next ya. ya. Thank you so much, good luck. Semoga sukses terus, karirnya Terima kasih. berjaya-jaya. Kita Kakak juga. selalu happy juga. So, Thank thank you you so for sharing. We'll see you next time. Thank you. teman setia udah nonton. Kita juga punya community namanya Friendsivity dan ada membership di TS Media YouTube channel. Thank you for watching and we'll see you next time. Right. Kalau dapat piala dapat persentase TS Media enggak? Dapat Ya. saham enggak? Dapat apa? Dapat saham enggak? Ya, boleh.